Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puji Rahayu, NIM 19910083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Mayora Indah Terbuka. PT Mayora Indah Terbuka merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market yaitu konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. PT Mayora Indah Terbuka merupakan salah satu perusahaan produksi pangan terbesar dan terkemuka di Indonesia yang awalnya hanya merupakan industri biskuit rumahan telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan besar dan berkembang pesat dengan merek-merek makanan yang terkenal baik oleh masyarakat dan begitu laris di pasaran. PT Mayora Indah diakui di industri fast moving consumer good semenjak tahun 1990, perusahaan ini menjadi perusahaan go public dengan mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta. PT Mayora Indah Terbuka berekspansi dengan cepat untuk menjadi perusahaan berbasis ASEAN dengan mendirikan fasilitas produksi dan kantor pemasaran di beberapa negara Asia Tenggara. Visi dan misi. Visinya yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori sejenis. Misinya yang pertama, dapat memperoleh laba bersih, operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara dimanapun perseroan berada. Analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu memiliki jaringan distribusi yang kuat dan luas mencapai tingkat internasional, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, Australia, Amerika, Afrika, dan Italia. 2. Fasilitas produksi yang tidak hanya canggih, tapi juga modern, dan besarnya kapasitas produksi yang dimiliki. Perusahaan fasilitas produksi yang mampu memastikan adanya efisiensi, produktivitas, kapasitas produksi yang besar, hingga stok selalu tercukupi, dan kualitas hasil yang tinggi untuk menjamin perolehan laba. Yang ketiga, perusahaan dalam proses produksi akan mengolah dan berupaya menyediakan sendiri bahan baku, membeli bahan baku dari sumber utamanya tanpa melalui pihak ketiga, dan mengurangi pada pemasok luar sehingga kelangsungan proses produksi menjadi terjamin. Yang keempat, adanya inovasi yang diberikan oleh perusahaan pada produk-produk sehingga menarik daya beli konsumen dan memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta selalu berusaha menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategori masing-masing. Yang kelima, pangsa pasar produk perusahaan yang tidak terbatas pada usia, lokasi, maupun harga, sehingga pangsa pasar produk terbuka karena beragam jenis produk yang dapat memenuhi permintaan semua kalangan. Weakness. Perusahaan kurang melakukan promosi secara online. Kedua, masih terdapat bahan baku yang diimpor dari luar negeri, misalnya kopi untuk permen Kopiko diimpor dari Thailand. Hal ini dilakukan untuk menyiasati citra buruk yang sudah terlanjur melekat pada produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Opportunity. Yang pertama, masih banyak peluang yang ada pada pasar domestik maupun internasional. Yang kedua, terciptanya inovasi-inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Yang ketiga, peluang ekspor produk
perusahaan terbuka lebar. Peluang ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memasarkan produk-produknya ke berbagai negara, baik secara regional maupun internasional, sehingga perusahaan tidak bergantung pada ekonomi satu atau dua negara saja. Hal ini akan menjadi perkembangan perusahaan di masa depan akan menjadi lebih kuat dan stabil. Trade. Adanya persaingan dari pendatang baru yaitu PT Kemang Food Industry dan PT Mang Food Industry. Pangan dan pesaing yang cukup lama berpengalaman dalam industri makanan, kembang gula, dan biskuit yaitu PT Danone Biskuit Indonesia dan PT Monde Mahkota Biskuit. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan berubah-ubah yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat karena perusahaan menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan munculnya merek-merek dagang baru yang dikeluarkan oleh produsen lokal dan importir yang memasukkan produk dari luar negeri. Strategi yang diterapkan Mayora di masa pandemi COVID-19. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu langkah surfacing, yaitu dengan memahami perilaku konsumen untuk kemudian perusahaan menyesuaikan dari sisi marketing mix. Hal ini dilakukan agar produk yang dihadirkan Mayora dapat selalu relevan dengan kebutuhan mereka. Bukan hanya dari sisi produk, Mayora juga menciptakan materi komunikasi yang relevan dengan konsumen. Mayora merupakan bisnis consumer good yang sangat bergantung pada saluran offline, seperti pasar tradisional. Mayora juga memastikan agar brand mereka menjadi omnichannel. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu perlu menjadi omnichannel. Disalurkan online, Mayora memperkuat official store di e-commerce dan membangun home delivery service yang memanfaatkan infrastruktur Mayora di setiap area. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, PT Mayora menjalankan strategi yang tepat untuk menguasai pasar, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. PT Mayora sebagai produsen makanan dan minuman dalam skala besar mampu memberikan konsumen dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan konsumen yang ditunjukkan dalam kualitas produknya, serta saluran distribusi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lainnya. PT Mayora memiliki kinerja yang baik di semua bidang, sehingga dapat meningkatkan laba bersih yang cukup besar setiap tahunnya, serta selalu melakukan evaluasi pada saat pandemi agar perusahaan terus berkembang dengan melakukan berbagai inovasi terbaru. Sarannya, yang pertama, dengan teknologi yang dimiliki, PT Mayora dapat mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk produk makanan dan minuman sehingga pasar tidak jenuh. Kedua, melakukan promosi secara online agar informasi produk dapat diketahui masyarakat lebih luas, bahkan dapat menggapai pangsa pasar yang belum dimasuki sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.